Selamat Hari Tuhan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada. Pada hari ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita di dalam Minggu Advent yang pertama. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah dan dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih tetap dalam keadaan berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dari KPPK nomor 9, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Umatnya Pujilah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa Allah yang mengasihi kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Di mana sepanjang kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa memelihara, memimpin kami dalam setiap kami melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kami. Hingga di hari Minggu yang Engkau kuduskan ini Tuhan, kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk berbakti, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan pimpin, Tuhan sertai ibadah kami di hari ini. Dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon belas kasih daripada-Mu Tuhan, ampuni akan setiap salah dan dosa yang selama ini telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Biar kami boleh dilayakkan, kami dimampukan untuk melewati hari-hari ke depan ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita masih tetap memuji Tuhan
dengan pujian yang berjudul Allahku Dahsyat. Bapak Ibu sekalian, kita masih tetap memuji Tuhan dari KPPK nomor 172. Hanyalah darahnya Yesus. Kita menyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Nur Cahyo. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari KPPK nomor 124 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan saya mengundang kita untuk menyiapkan Alkitab kita dari Mazmur nomor yang ke-14. Mazmur nomor yang ke-14, dan kita akan bersama-sama bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih karena kami sudah memasuki Minggu Advent yang pertama ini menjelang perayaan Natal yang penuh dengan sukacita. Tapi seringkali kami tidak menyadari apa makna sukacita yang sesungguhnya kami harusnya hayati. Biarlah melalui perenungan hari ini kami semakin menyadari mengapa kami memang pantas untuk bersukacita dan bagaimana kami selayaknya bersukacita. Ajar kami merenungkannya lewat firman Tuhan hari ini. Roh Kudus, marilah berbicara di dalam hati pikiran kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang saya akan khotbahkan hari ini adalah berjudul kabar baik di atas bayang-bayang kabar buruk. Kabar baik di atas bayang-bayang kabar buruk. Mulai minggu ini kita memasuki atau kita sudah ada pada masa Advent ya, pada Advent yang pertama. Dan kita akan memasuki masa raya Natal, dan masa Advent dan Natal ini totalnya semua akan berlangsung selama 7 minggu. Dan akan mencapai akhirnya pada tanggal 10 Januari 2021. Ya, pada saat itu dalam kalender gereja itu memperingati bagaimana Tuhan Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara, apa sih Advent itu? Kok sampai ada di kalender gereja begitu ya? Advent sendiri artinya kedatangan, dari bahasa Latin Adventus. Jadi melalui perayaan Advent, Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai kemudian Natal, kita akan belajar bersama-sama menghayati sebagai jemaat itu menantikan kedatangan Tuhan. Pertama-tama kita merayakan kedatangan Tuhan yang pertama dalam peristiwa inkarnasi Kristus yang kita rayakan dalam peristiwa Natal. Tapi juga Advent itu bermakna untuk kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kedatangan Yesus kembali dalam peristiwa yang biasa disebut dalam bahasa teologi yaitu parusia. Nah, bacaan kita dalam Advent pertama ini saya ambil dari bacaan narasi yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus ya.
Saya ambil dari Mazmur nomor 14. Nah, Mazmur nomor 14 ini sebetulnya kalau kita perhatikan bunyinya mirip dengan Mazmur nomor 53. Jadi seperti kembar begitu ya. Hanya saja bedanya dalam Mazmur ini nama Allah itu disebut dengan ungkapan yang lebih spesifik, yaitu Yahweh, Tuhan. Artinya secara harafiah itu Dia. Ya, kita akan bicara tentang Sang Dia itu. Nah, Mazmur 14 ini, saudara-saudara, kalau saya mau bagi menjadi dua bagian, ada dua bagian sebetulnya ya. Yang bagian pertama itu ayat 1 sampai 3 itu bicara soal kabar buruk. Dan kita perlu tahu kabar buruk supaya kita bisa menghayati apa artinya ketika kita bersukacita, ketika kita mendengar kabar baik. Nah, bagaimana kita mau bersukacita mendengar kabar baik kalau kita tidak tahu kabar buruknya? Karena itu ayat 1 sampai 3 kita akan belajar tentang kabar buruk yang membayang-bayangi seluruh manusia. Dan nanti di ayat 4 sampai 7 kita akan belajar tentang kabar baik yang menyinari umat manusia. Nah, jadi bicara soal Natal, bicara soal kegembiraan sukacita Natal. Seharusnya kita bertanya, kita bergembira karena apa? Secara sederhana saya yakin orang Kristen akan mengatakan ya kita bergembira karena ada kelahiran seorang bayi. Nah, saudara, selayaknya orang yang bersukacita ketika anaknya yang dikandung 9 bulan dilahirkan, pantaslah kita juga bersukacita. Apalagi yang dilahirkan ini katanya juru selamat. Nah, pertanyaan kita kemudian adalah juru selamat dari apa? Nah, kalau seorang anak yang lahir saja membuat kita gembira, bagaimana kalau yang menyebabkan dia lahir itu kita ketahui? Ternyata dia menjadi seorang juru selamat untuk manusia. Untuk apa manusia itu memerlukan juru selamat? Nah, itu kita penting ketahui. Karena itu ayat 1 sampai 3 mari kita mendengar berita buruk lebih dahulu. Yang menyebabkan ketika kita mendengar kabar buruk ini, maka kita sadar orang sakit perlu obat. Ya, sakitnya parah, makin perlu yang namanya obat, tenaga medis dan semua hal yang bisa menolong dia untuk lepas dari penyakit itu. Nah, bagaimana kalau orang mati rohani? Kita sangat perlu yang namanya satu kehidupan yang sungguh-sungguh menghidupkan kita. Nah, saudara-saudara, Mazmur 14 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ini kabar buruk yang pertama yang kita dengarkan, saudara-saudara. Di dalam dunia ini ada orang-orang bebal, juga dalam kehidupan pemazmur yang berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Tidak. Allah. Theos. Jadi atheos, ateis. Ada orang-orang ateis dalam dunia ini yang tidak percaya ada Allah. Nah, saudara-saudara, secara filsafati ya, orang ateis sendiri ada dua kan ya. Orang ateis teoritis yang secara teori, secara konseptual dia tidak percaya ada Allah, tapi itu secara teoritis begitu ya. Jadi dia mengatakan tidak ada Allah. Itu konsep saya, tidak ada Allah. Meskipun pernyataan ini perlu dipertanyakan. Karena pada waktu dia mengatakan secara teoritis tidak ada Allah, di kalimat itu sendiri ada kata Allah. Dan kalau di kalimat itu ada kata Allah, berarti ada konsep tentang Allah. Nah, ini kan menimbulkan tanda tanya ya. Ada orang-orang ateis teoritis yang mengatakan tidak ada Allah, tapi dalam kalimat itu ada kata Allah, dan di balik kata Allah ada konsep tentang Allah. Berarti orang yang mengaku ateis teoritis ini sebetulnya dalam pikirannya sudah ada konsep tentang Allah yang dia mau sangkal. Nah, saudara-saudara, tapi ada orang macam kedua, ateis praktis, dan itu kebanyakan kita mungkin termasuk ateis praktis. Ateis praktis adalah orang yang mengatakan tidak ada Allah dalam hatinya, seperti dalam pemazmur ini ya, Mazmur 14 ayat 1, dalam hati, dalam pikiran, kita mengatakan Allah itu enggak ada. Dan itu yang membuat kita berani untuk melakukan berbagai macam dosa. Meskipun di mulut kita mengaku kita beragama. Jadi orang ateis praktis adalah orang-orang yang bisa jadi beragama, mulutnya beragama, kehadirannya menunjukkan bahwa dia beragama, bajunya menunjukkan bahwa dia umat beragama, tapi secara perilaku dia melakukan hal-hal seolah-olah Allah itu tidak melihat. Seolah-olah Allah itu tidak ada. Nah, saudara-saudara, nampaknya yang dihadapi oleh pemazmur ini tentunya orang-orang ateis dalam pengertian praktis. Karena pemazmur sedang berhadapan termasuk diantaranya adalah orang-orang Israel, umat Tuhan.
Orang-orang Israel di mana mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang beragama, umat pilihan, tapi perilaku mereka ternyata seolah-olah Allah itu tidak ada. Jadi orang Israel termasuk orang ateis praktis, yaitu mereka yang tidak menghidupi imannya. Masih di ayat 1, pemazmur mengatakan busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ini kalangan beragama loh. Ya, mungkin di mulut mengaku Allah itu ada, tapi hatinya mengatakan Allah tidak ada. Maka busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, saudara-saudara, lalu lanjut ke ayat kedua. Pemazmur menunjukkan sebuah kontras di sini. Sementara orang bebal yang mengatakan Tuhan Allah itu tidak ada, orang-orang beriman termasuk pemazmur mengatakan Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Bayangkan ya, orang bebal mengatakan tidak ada Allah, pemazmur mengatakan Tuhan memandang ke bawah, melihat ke bawah. Nah, saudara, jadi Allah itu ada dan tidak hanya ada tapi memandang ke bawah. Allah memperhatikan. Allah bukan seperti Allahnya kaum deistis. Kaum deistis itu adalah orang yang mengatakan Allah itu seperti pembuat jam. Dia menciptakan dunia ini dengan berbagai macam hukum-hukumnya, lalu membiarkan dunia ini berjalan begitu saja. Ya. Dan dunia berjalan mengikuti hukum-hukum alam. Jatuh bangun dunia mengikuti hukum-hukum alam. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan memandang ke bawah. Dia tidak lepas tangan. Dia terus memperhatikan ciptaannya. Dan dia melihat apakah ada orang-orang yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dan kemudian Mazmur 14 ayat 3 masih kabar buruk. Karena ternyata mereka semua telah menyeleweng, kata firman Tuhan. Semuanya telah bejat, kata-katanya seram sekali ya. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Menyeleweng dari apa? Dari perjanjian dengan Allah. Orang Israel telah menyeleweng dari perjanjiannya dengan Allah. Dan itu terbukti dalam sejarah Israel. Nah, saudara-saudara, jadi kita melihat umat yang harusnya tetap ada di jalan yang lurus, jalan yang benar, kenyataannya menyeleweng, menyimpang, bahkan sengaja memberontak. Nah, ini ayat 1-3 dikutip oleh Paulus di dalam Roma pasal 3. Kali ini Paulus tidak hanya menyoroti kehidupan bangsa Israel, tapi menyoroti kehidupan umat manusia secara umum. Dia mengutip Mazmur 14 ini. Dalam Roma 3 ayat 10-12 ada kalimat yang mirip yang juga dikutip oleh Paulus. Dikatakan oleh Paulus tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ada kata orang. Berarti selama Anda merasa diri orang, berarti termasuk kita. Ya, kecuali kalau Anda merasa makhluk lain, makhluk dari luar angkasa, nah bukan orang. Jadi tidak termasuk ayat ini untuk Anda. Tapi kalau kita semua merasa diri orang, berarti semua ayat ini termasuk untuk kita, diperuntukkan untuk kita. Nah, saudara-saudara, ini kabar buruk. Kabar buruk bahwa manusia yang diciptakan Allah sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31 ya. Ternyata manusia yang diciptakan sungguh amat baik itu memilih untuk memberontak kepada Allah. Kisahnya sangat akrab kita dengar dalam cerita sekolah minggu yang diangkat dari Kejadian pasal 3. Bagaimana Bapak Adam, manusia pertama, tergoda oleh istrinya tergoda oleh ular untuk mengambil buah yang dilarang oleh Allah. Akibatnya apa? Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke doktrin manusia dan dosa. Kalau dalam dunia seminari ya, itu disebut dogmansin, ya, doktrin manusia dan dosa. Ada dua akibat dari pelanggaran Adam ini. Yang pertama, inherited guilt atau kesalahan yang diwariskan. Jadi Adam itu melakukan kesalahan dengan melanggar perintah Allah. Nah, masalahnya Adam itu adalah manusia pertama. Jadi dia tuh representasi kita semua. Kita semua yang lahir kemudian, anak cucu Adam, itu direpresentasikan kehadirannya oleh Adam ini, manusia pertama. Dia adalah bapak kita semua, kepala dari kita semua. Nah, apapun yang terjadi kepada Adam yang diciptakan Allah tanpa dosa pada waktu itu ya, maka itu akan menghinggapi kita semua.
Begitu Adam yang diciptakan tanpa dosa melakukan pelanggaran, dampaknya adalah kesalahan Adam akan diwariskan, akan diperhitungkan. Dalam bahasa teologi itu imputed, ya, diimputasikan kepada kita semua keturunannya. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita baca Roma 5 ayat 12, Roma 5 ayat 19, 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22, di sana digambarkan bagaimana kematian itu masuk ke dalam dunia, dosa masuk ke dalam dunia karena satu orang, namanya Adam. Ya. Tapi nanti kita akan dengar kabar baik. Kabar baiknya adalah karena ada Adam yang kedua, namanya Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia akan dihidupkan. Kesalahannya akan diampuni bagi semua yang percaya kepada Kristus. Tetapi secara umum kita semua adalah keturunan Adam. Di luar Kristus, kita diperhitungkan bersalah sama seperti Adam. Saudara-saudara, jadi meskipun kita tidak makan buah di Taman Eden, makan buah terlarang itu, tapi karena Adam itu adalah nenek moyang kita yang pertama, yang dia lakukan itu mewaris ke kita, tertimpa ke kita, diperhitungkan ke kita. Karena kita sama-sama manusia, dia manusia, kita manusia. Manusia pertama bersalah, semua keturunannya bersalah, termasuk Anda dan saya. Itu namanya inherited guilt, kesalahan yang diwariskan. Nah, saudara-saudara, tidak berhenti sampai di dalam status bersalah saja. Tidak berhenti sampai pada status bersalah saja. Akibat yang kedua, gara-gara Adam makan buah itu ya, ada yang namanya inherited corruption atau inherited pollution dalam bahasa Indonesia ya, kerusakan atau kecemaran yang diwariskan. Jadi bukan hanya status bersalahnya saja yang tertimpa ke kita, tetapi kerusakan yang Adam alami. Adam tiba-tiba merasa malu bertemu dengan Allah. Adam tiba-tiba mulai tidak lagi berpikir kudus. Dia malu dengan ketelanjangannya. Adam mulai saling menyalahkan dengan manusia lain, tidak mau bertanggung jawab dengan dosanya. Adam dan alam ini tidak akrab lagi, bersusah payah mencari makan, tanah itu tidak ramah lagi kepada dia. Nah, saudara, semua itu adalah kerusakan, kecemaran yang Adam alami. Dan Mazmur 51 ayat 5 mengatakan dalam dosa aku dikandung ibuku, dalam pelanggaran aku diperanakkan, dalam kesalahan, dalam dosa aku diperanakkan. Jadi tidak ada manusia seperti pandangan agama tertentu yang mengatakan lahir itu suci seperti kertas putih. Nah, bagi kita orang Kristen, bahkan dalam dosa aku dikandung ibuku, Mazmur 51 ayat 5. Dalam kesalahan aku diperanakkan. Saudara-saudara, dalam sebuah sharing dengan salah seorang saudara seiman, ya, dia minta nasihat kepada saya, apakah bisa ya dengan berpuasa itu saya membersihkan dosa-dosa saya. Lalu saya menjelaskan kepada dia tentang dampak dosa yang begitu berurat akar dalam hidup manusia. Dosa itu bukan cuma seperti orang kecipratan noda atau kecipratan lumpur. Dengan enaknya, dengan mudahnya kita tinggal mandi, cuci tangan, lalu bersih. Dosa itu tidak seperti itu. Ya, dosa itu benar-benar berurat akar. Kalau digambarkan di dalam kitab Yeremia itu, bagaimana mungkin macan tutul itu merubah belangnya, tutulnya. Bagaimana mungkin orang Ethiopia itu merubah kulitnya dari hitam menjadi putih. Nggak mungkin, saudara. Bahkan Michael Jackson pun mau operasi plastik memutihkan kulitnya, malah jadi aneh kan, kelihatannya kan jadi serem melihat Michael Jackson itu ya, hasil operasi plastik. Nah, saudara, jadi seperti itulah natur dosa, seperti macan tutul tidak mungkin mengganti tutulnya, tiba-tiba macan tutul pengen jadi kayak zebra, itu nggak mungkin. Ya, tiba-tiba kemudian orang Ethiopia ingin jadi putih kayak orang Eropa, itu akan jadi aneh, saudara ya. Nah, jadi kita melihat seperti itulah dosa. Kalau bukan karena intervensi dari luar, yang mengubah itu semua secara supranatural, nggak mungkin orang selamat. Nggak mungkin hanya dengan puasa tuh orang bisa membersihkan dosanya, nggak mungkin. Karena ada kerusakan, kecemaran yang diwariskan, sehingga anak-anak pun begitu lahir ke dunia, sudah memikul satu natur dosa, dan tanpa diajar orang tuanya, dia akan otomatis bersikap egois. Ada pilihan, susu dan air putih di meja. Dia sama kakak adiknya berdua ini disuruh berbagi ya,
milih ya, berbagi. Kakak yang mana, adik yang mana. Tapi karena mereka berdua tuh entah bagaimana, padahal mereka belum TK, ya, tidak ada yang mengajarkan pula, tiba-tiba semuanya berebut susu, ya. Karena melihat susu itu yang paling menarik dan secara ego itu mereka pengen menikmati yang namanya susu karena lebih menarik begitu ya. Ya kecuali kalau ada anak-anak tertentu yang nggak suka susu itu lain cerita ya. Tapi ini maksudnya adalah ada sesuatu yang mendorong mereka itu untuk bersikap egois, menang sendiri, ya. Tidak mau kalah dan akhirnya saling memukul, saling menyakiti dan orang tuanya heran. Loh, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin kok tiba-tiba anak saya bisa berebut minuman? Nah, saudara-saudara, karena ada natur dosa yang sebetulnya tinggal dikasih stimulan aja akan langsung muncul, ter-exercise begitu. Seluruh aspek kehidupan kita terdampak oleh dosa, intelek kita, emosi kita, hasrat kita, hati kita, tujuan hidup kita, motivasi kita, bahkan tubuh kita semua terdampak oleh dosa. Itu yang namanya kerusakan atau polusi atau korupsi yang terwariskan. Kerusakan pada Adam itu mencemari kita semua, sehingga kita mengalami kematian rohani. Dan kita semua dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak ada yang tidak berdosa. Jadi kita disebut orang berdosa bukan hanya status saja, tapi memang keberadaan naturnya benar-benar rusak, tercemar. Karena bukan hanya kesalahan Adam diperhitungkan, tapi kecemaran Adam pun tertimpa, menular ke kita seperti kanker. Nah, dalam teologi reformasi ini disebut dengan total depravity, kerusakan total. Ya, jadi manusia itu statusnya itu kerusakan total dan orang Kristen mesti sadar dengan kebenaran ini. Kalau tidak sadar, maka Injil tidak menjadi kabar baik. Injil hanya menjadi kabar baik kalau orang Kristen benar-benar sadar bahwa memang saya ini rusak secara total, serusak-rusaknya, meskipun kerusakannya tidak absolut seperti setan. Ya, beda antara kerusakan total dengan kerusakan absolut ya. Kalau setan itu kerusakan absolut, memang benar-benar sudah rusak serusak-rusaknya. Nah, manusia itu adalah gambar rupa Allah yang masih mencerminkan sifat-sifat ilahi. Inteleknya kita masih bisa menemukan orang-orang jenius, ya kan? Moralnya meskipun sejahat apapun orang tua masih bisa berbuat baik ya kepada anaknya, begitu kan? Jadi serusak-rusaknya manusia masih ada percikan ilahi, tetapi apa maksud kerusakan total? Maksudnya kerusakan total adalah semua aspek hidupnya sudah tercemar. Aspek kognitifnya, aspek sosialnya, aspek inteleknya, aspek keagamaannya, aspek spiritualitasnya, aspek fisiknya, semua sudah tercemar oleh dosa. Ya, oleh dosa. Nah, saudara-saudara, jadi manusia disebut mati rohani. Di dalam Efesus 2 ayat 1-3, Paulus memberitahu orang percaya di Efesus bahwa sebelum Allah menghidupkan mereka, maka mereka mati adanya, mati rohani. Jadi orang di dunia ini bukan sekedar sakit rohani, bukan sekedar terinfeksi, bukan sekedar menderita penyakit, melainkan mati rohani. Ada di bawah ancaman murka Allah, ya, mati kedua kalinya di dalam murka Allah. Saudara-saudara, Roma 3 ayat 10-12. Saya ulangi kata-kata Paulus. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudara, semua ini membawa kita kemana? Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut, kematian. Kematian rohani disusul oleh kematian di bawah murka Allah. Efesus 2 ayat 3 menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh layak dimurkai oleh Allah. Nah, sesungguhnya kita ini sekarang ini ketika tidak percaya Yesus, kita sudah ada di bawah murka Allah. Dan kalau sampai nanti penghakiman terakhir tetap tidak percaya murka Allah, itu tinggal eksekusinya aja, neraka. Pernyataan final dari murka Allah. Begitu ya. Jadi sekarang pun kita yang tidak percaya Yesus sudah ada di bawah bayang-bayang murka Allah. Sudah murka Allah itu ada di atas kita. Nah, itu kabar buruknya, saudara-saudara ya. Nah, tapi pemazmur yakin bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Karena itu ayat 4-7 itu sekarang kita bicara soal kabar baiknya. Kabar baiknya dikatakan di ayat 4, tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Ya, ada orang-orang yang memakan habis umat Tuhan seperti memakan roti. Roti adalah makanan pokok keseharian di timur dekat kuno ya, di Timur Tengah roti adalah makanan pokok.
Jadi kalau ada orang-orang yang memakan habis umat seperti memakan roti, berarti umat Tuhan tuh dianiaya seperti kayak makanan sehari-hari. Ya, ada orang yang makanan sehari-harinya tuh menganiaya orang Kristen, umat Tuhan. Dalam konteks pemazmur belum ada orang Kristen ya, umat Tuhan. Tapi dalam konteks kita maksudnya orang Kristen. Nah, saudara, di sekeliling kita melihat lah ya, ada orang-orang yang bahkan siap memenggal kepala kita kapanpun kita tidak sepakat dengan mereka. Itu makanan sehari-hari mereka. Ya, jadi kita siap-siap untuk mengalami aniaya. Ada orang-orang yang sedemikian beragama, tapi dalam keagamaannya tuh bisa melakukan hal yang paling mengerikan sekalipun, yang bahkan nggak pernah bisa dibayangkan oleh orang-orang yang mengaku ateis bahkan. Nah, karena itu pemazmur mengatakan ayat 5-6, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Pemazmur mengatakan bahwa orang-orang itu yang menjadikan umat Tuhan itu makanan sehari-hari untuk dinikmati, ditindas, ya. Orang-orang itu akan ditimpa kekejutan yang besar, akan ada penghakiman, penghukuman yang menimpa ke atas orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus kalau dalam konteks kita ya. Ayat 5 dan 6 mengungkapkan alasannya. 1, sebab Allah menyertai angkatan orang benar, Immanuel, Allah beserta kita. Itu sebabnya Natal kita rayakan dengan sukacita, karena Yesus hadir bagi umatnya. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan ketika Yesus sudah mati, sudah bangkit, dia naik ke surga, dia tetap tidak membiarkan kita sendiri, karena Roh Kudusnya menyertai kita. Jadi Immanuel tidak hanya berhenti pada kelahiran Yesus, tapi terus sampai sekarang lewat Roh Kudusnya, Allah tetap Immanuel. Yang kedua, Tuhan adalah tempat perlindungannya. Itu kata pemazmur di ayat 6 ya. Tuhan adalah tempat perlindungan dari umat Tuhan. Nah, karena itu ayat ke-7, ayat terakhir kita, ada sebuah ungkapan sukacita. Ya, datanglah kiranya dari Sion, dari gunung Sion, keselamatan bagi Israel. Seruan pemazmur ini menjadi nyata lewat kelahiran Yesus yang sebentar lagi kita rayakan Bapak Ibu. Sakaria itu bernubuat ketika Yohanes Pembaptis ini dilahirkan, bahwa anakku ini kamu akan menjadi pendahulu dari Sang Juru Selamat ya. Dan kemudian di ayat 74, 75 dikatakan bahwa Sang Juru Selamat itu yang akan dilahirkan nantinya akan melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, yang memakan kita sebagai konsumsi keseharian begitu ya. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada Tuhan tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Lewat kehadiran Kristus, kita dapat beribadah kepada Allah tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Allah seumur hidup kita. Jadi siapa di antara Bapak Ibu hari ini di rumah yang masih takut, ragu, apakah ketika saya beribadah ini, ibadah saya diterima oleh Allah atau tidak? Bagaimana nasib kekal saya? Mungkin keraguan-raguan Anda memberikan indikasi jangan-jangan kita belum memiliki juru selamat dalam hidup kita. Karena juru selamat itu ketika hadir dalam hidup kita membuat kita terlepas dari tangan musuh lewat kematiannya di kayu salib, lewat kebangkitannya, supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Kalau kita masih beribadah dengan ragu-ragu, saya diterima nggak ya oleh Allah? Nah, berarti kita mungkin masih ada sesuatu yang salah ya dalam relasi kita dengan Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ingat dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14, musuh telah dikalahkan. Ya, dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14, saya akan bacakan dari versi bahasa Indonesia masa kini. Ia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihinya. Oleh anaknya, Yesus Kristus, kita dibebaskan. Berarti dosa-dosa kita sudah diampuni. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Bagaimana Yesus membebaskan kita lewat kematiannya? Dikatakan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat. Nah, kita berhutang kebenaran kepada Allah, tapi kita nggak sanggup hidup benar di hadapan Allah. Nah, surat hutang itu yang mengancam kita itu, ya, dikatakan dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan menyalibkan surat hutang itu pada kayu salib. Tok 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 tok, ya. Dan Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Ketika kita percaya Yesus yang tersalib, Yesus menggantikan kita untuk memenuhi
syarat-syarat dari surat hutang itu. Harusnya kita memenuhi syarat-syarat surat hutang itu, kita nggak bisa. Yesus menggantikan kita memenuhi syarat-syarat dari surat hutang itu dan dia yang disalib. Itu sama saja surat hutangnya itu dipakukan disalib bersama Yesus, begitu ya. Nah, jadi sekarang kita sudah bebas. Nah, pada salib Kristus ayat 15, Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah, roh-roh iblis, roh-roh jahat, yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Dan dikatakan mereka dijadikan tontonan umum. Iblis dan penguasa-penguasa kejahatan dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Ini bicara soal kematian Yesus. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu, gambarannya itu seperti seorang jenderal Romawi yang berhasil mengalahkan musuh, yang menang perang dan bersama pasukannya berbaris penuh kemenangan memasuki pusat kota Roma dan menggiring musuh-musuh tawanan mereka. Dan segenap rakyat bersorak-sorak menyambutnya. Yesus menang, Yesus menang. Jadi dikatakan di dalam Kolose ini kemenangan itu bahkan sudah dimulai ketika Yesus mati di kayu salib. Yang akan kita peringati dalam perjamuan kudus hari ini. Bukankah ini menggenapi pengharapan pemazmur di ayat 7b? Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Mazmur 14 ayat 7b, ayat yang terakhir. Jadi saudara-saudara, ini kabar baiknya. Lewat kematian Kristus, masalah dosa kita yang parah itu dia selesaikan. Dia menghadirkan kemenangan atas iblis dan atas dosa lewat kematiannya. Tidak hanya berhenti di situ, dia bangkit dari kematian untuk mengalahkan musuh terakhir, yaitu maut, kematian itu sendiri. Dan sempurnalah karya penebusan Allah lewat Yesus Kristus. Jadi masalah dosa manusia hanya bisa diselesaikan dengan salib dan kebangkitan. Tapi bagaimana ada salib dan kebangkitan kalau Yesus tidak lahir? Itu sebabnya kelahiran Yesus, inkarnasi Yesus, kedatangannya sebagai daging, membawa sukacita yang luar biasa bagi kita sekalian. Nah, pelajaran bagi kita sebagai penutup. Natal yang kita jelang tidak akan menghasilkan sukacita yang benar kalau kita semua tidak menyadari bahwa masalah sebetulnya dari hidup manusia adalah kerusakan total depravity, akibat dosa, akibat pelanggaran Adam dan kita sekalian. Tanpa pemahaman akan kerusakan total kita, maka kemeriahan Natal itu tidak akan ubahnya seperti kemeriahan hari raya agama pada umumnya. Sebuah kesempatan makan minum bersama, berkumpul dengan keluarga, menikmati baju baru atau pernak-pernik hari raya, tanpa manusia menyadari bahwa lewat Natal yang meriah ini, mereka sedang memperingati kehadiran Juru Selamat yang melepaskan kita dari masalah terdalam dan terbesar umat manusia, yaitu dosa. Tanpa menyadari betapa dalamnya kerusakan kita, tidak ada kesadaran yang dalam akan perlunya Juru Selamat. Dan artinya tidak akan ada sukacita Natal yang benar, sukacita yang seharusnya kita hayati dengan benar. Sebaliknya, yang ada hanyalah kegembiraan agamawi yang bersifat sementara. Dalam Advent pertama ini, pertanyaan bagi kita dalam menyambut Natal. Sadarkah kita apa sebetulnya masalah kita, sehingga Kristus harus diutus Bapa dan menyelesaikan masalah yang manusia sudah mulai di Taman Eden? Jika kita menyadari ada masalah dan apa masalah kita, sehingga Natal pun hadir di tengah-tengah kita, bukankah sukacita kita harusnya sukacita bercampur haru dan rasa syukur yang harusnya itu muncul melimpah pada diri kita? Dan bagaimanakah cara kita yang paling tepat untuk mengekspresikan sukacita penuh syukur itu? Jangan-jangan kita meriah merayakan Natal, lupa berdoa syukur. Karena Natal ini terjadi karena ada Allah yang mengutus putranya yang tunggal untuk menyelesaikan masalah terdalam kita. Ingat, kabar baik Natal hadir di atas bayang-bayang kabar buruk. Rayakan Natal, jangan lupakan kabar buruknya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian yang sudah kita nyanyikan tadi di awal, tapi hari ini saya akan mengajak kita menyanyikan bait ketiganya. Jadi anak Allah
Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah mendengar kabar baik di dalam Kristus Yesus yang telah hadir, yang sebentar lagi kami peringati dalam peristiwa Natal. Di dalam minggu Advent pertama ini ya Bapa, ajar kami juga menyadari kehadiran Kristus tidak terlepas dari kabar buruk yang kami alami selama ini. Puji syukur karena Engkau telah menebus kami lewat pengorbanan Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah bangkit dari kematian. Kami berdoa supaya kami, jemaat Allah, pada hari ini, ketika kami mendengar firman, hati kami dilimpahkan dengan syukur karena karya Allah bagi kami. Ajar kami juga menceritakan kisah indah ini dalam setiap rangkaian peristiwa Natal kepada anak-anak cucu kami, kepada keluarga kami, dan orang-orang yang belum mengenal kasih Allah. Kami berdoa, Bapa di surga, kami juga hidup di tengah-tengah suatu masa di mana di negara kami muncul gejolak, muncul orang-orang, pihak-pihak yang membuat orang benar atau anak-anak Tuhan tidak ubahnya seperti orang-orang yang menjadi sasaran makanan keseharian untuk dianiaya. Tuhan tolong kami sebagai bangsa agar kami tetap dilindungi dalam persatuan dan kesatuan. Pemerintah, TNI, Polri, semuanya diberikan kemampuan untuk menjaga kedamaian dan juga ketentraman di tengah-tengah bangsa ini. Bahwa orang-orang yang menyakiti dan memusuhi umat Allah, agar mereka mengenal Tuhan. Orang-orang sakit di antara kami, mereka juga membutuhkan kabar baik. Secara tubuh fisik mereka terdampak oleh dosa yang telah diperbuat oleh Adam. Dan kami berdoa Tuhan, di tengah segala kelemahan mereka, kami percaya mereka juga bisa diperdamaikan dengan Allah dan hidup di dalam Kristus. Penyakit mereka menjadi cara Allah untuk mereka bertumbuh dan semakin beriman kepada Allah, dan mereka juga mengalami pemulihan. Kami berdoa untuk tenaga medis dan para medis di antara kami, para perawat dan ahli gizi, dokter dan dokter gigi yang bertugas di tengah-tengah kami. Tuhan yang memberkati mereka semua dalam segenap daya upaya mereka mengerjakan tugas-tugas pelayanan mereka. Mereka mengabdi dengan penuh pengharapan, kesabaran, dan kasih kepada orang-orang yang harus dilayani. Lindungi mereka dan hubungan di antara anggota keluarga agar mereka tetap juga terpelihara hidup keluarganya. Untuk pekerjaan masa depan anggota jemaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang menghadapi masalah-masalah keluarga, Tuhan pulihkan. Masalah pekerjaan, karir juga Tuhan yang menolong. Dan juga masa depan dalam studi, dalam pekerjaan, kami mohon Tuhan yang terus menjaga anak-anak Tuhan tetap percaya dalam pegangan tangan Tuhan. Anak-anak jemaat yang menempuh pendidikan secara virtual di Jayapura maupun di luar Jayapura, Tuhan berkati dengan semangat agar mereka tetap sukacita mengerjakan tugas-tugas mereka dan berprestasi. Terima kasih untuk persembahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kesempatan untuk melayani lewatnya. Biarlah persembahan ini menjadi alat Tuhan mengembangkan kerajaan-Mu, berita Injil disebarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, biarlah Tuhan yang mengampuni setiap dosa dan salah kami dan menolong kami tetap bisa memandang Kristus, memandang Allah sendiri lewat iman kami, dan kami dikenyangkan dalam iman rohani kami oleh firman Tuhan dan oleh makanan minuman rohani yang kami terima. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, perjamuan kudus adalah sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memperingati kasih dan penebusannya. Maka semua anggota Gereja Kristen Kalam Kudus berhak mengambil bagian dan wajib menerimanya dengan hikmat. Dan ketika kita menerima roti dan anggur, kita diingatkan untuk memberitakan tentang kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama merendahkan diri lebih dahulu di hadapan Tuhan sebelum kita menerima roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Kita berteduh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Saya undang majelis untuk menyiapkan meja dan maju ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hendak makan roti dan minum anggur, sebab kita mengaku bahwa karena dosa-dosa kita, Anak Allah yang kekasih yaitu Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Ia mati menggantikan kita semua. Ia menanggung hukuman yang patut menimpa kita. Ia sendiri telah melunasi utang hormat dan kasih kita kepada Allah. Demikianlah kehidupan kita dipecahkan dalam kematian Yesus Kristus, supaya jangan kita hidup dalam diri kita sendiri, tetapi kita hidup dalam kerajaan Allah, hidup bagi Tuhan dan bagi keselamatan manusia dan dunia ini. Sekarang kita datang kepada perjamuan ini, supaya dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan dengan tubuhnya, kita memberi hormat dan syukur kepada Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kusampaikan kepadamu telah kuteruskan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya, sambil berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Makanlah, jadikanlah ini peringatan akan aku." Segera sesudah itu ia mengambil cawan dan ia berkata, "Inilah cawan anggur, lambang perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darah Kristus. Ketika engkau mengambil cawan ini dan meminumnya, minumlah dan jadikanlah itu peringatan akan aku." Sekarang majelis akan mengedarkan roti dan anggur bagi kita semua, dan saudara-saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan roti dan anggur masing-masing. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Makanlah dan jadikanlah ini peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur. Inilah cawan anggur, anggur perjanjian yang telah dimeteraikan dengan darah Kristus, yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Mari kita minum, jadikan ini peringatan akan Dia. Kita minum dengan ucapan syukur. Pak Penny Mamesa akan memimpin kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami.
Ternyata Tuhan lewat karya penyelamatan Tuhan di kayu salib, di mana pada saat ini Tuhan kami boleh memperingati dalam perjamuan yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, yang menjadi peringatan bagi kami semua dalam kami melangkah akan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, melewati minggu demi minggu Advent ini, merayakan Natal dengan sukacita karena penebusan yang Allah sediakan, dan memasuki tahun yang baru dengan sebuah pengharapan baru di dalam pertolongan demi pertolongan yang Allah sediakan. Amin. Selamat hari Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian, kita bersaat teduh.